Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga GPD Tiberias Bogor. Pada pagi hari ini kita kembali boleh merasakan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita bangun dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Sebelum kita mulaikan aktivitas, mari kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan bagaimana penghentaran Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan sudah memelihara kami. Bukti nyata pagi ini kami merasakan kekuatan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Sebelum kami mulaikan aktivitas, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Kita pada pagi hari ini memasuki minggu yang baru, kembali kita bersyukur. Kita sudah melewati bagaimana kebenaran firman yang terus mengingatkan kita peran pribadi Allah Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan tentang korban. Bagaimana kita mempersembahkan korban kehidupan kita kepada Allah. Kita akan mempelajari bahwa dalam konteks perjanjian lama, korban berbicara lahiriah, simbolik. Namun dalam perjanjian yang baru ini, Alkitab mengajarkan kita sesuatu hal yang baru, memberikan kehidupan kita, tubuh kita kepada Allah. Kita buka dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada dua hal yang mendasari, yang melatar belakangi sebelum kita masuk kepada korban, yaitu yang pertama adalah kesadaran. Orang mempersembahkan sesuatu, kalau dia tidak sadar, ya itu tidak ada artinya. Yang kedua adalah landasan iman, di mana iman ini didasari kepada pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus dosa kita. Bahwa kita dilandasi oleh kesadaran bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kita akan lihat bagaimana perjalanan beberapa tokoh Alkitab yang disampaikan katakanlah di Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya mengatakan bahwa perlu kesadaran. Hari-hari ini, kalau kita lihat kesadaran manusia itu terpengaruh dengan otomatisasi. Saya mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan lihat bagaimana otomatisasi ini mulai menghilangkan kesadaran manusia. Pilihan-pilihan itu, bagaimana kita melakukan perjalanan yang paling sederhana, kita lihat Google Map. Namun ada satu lagi yang mengganggu kesadaran yang sudah dipraktekkan jauh sebelumnya, malah sejak Kain dan Habel ini, adalah rutinitas. Ada dua hal yang berbeda. Kenapa Allah mengatakan Habel mempersembahkan korban yang lebih baik? Karena Habel tidak masuk ke dalam rutinitas semata. Dia melakukannya dengan sadar betul, dan Allah mengatakan karena iman. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kain. Kain menganggap ini sesuatu hal yang lumrah, hal-hal yang rutinitas. Kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 2 sampai 5. Namun kita fokus kepada ayat 3. Kejadian 4 ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya
Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi berbicara beberapa waktu lamanya, di situ sebetulnya memang ada proses mungkin pendidikan ya. Orang tua dari Kain mengajarkan bagaimana mempersembahkan korban dan sebagainya. Kita sejak kecil mungkin, sejak masih kita lahir sampai kita usia sekarang ini, orang tua mengajarkan kita sampai kita sudah menikah pun, kita perlu beribadah kepada Allah. Ada suatu proses rutinitas yang dilewati di situ. Tetapi jangan sampai rutinitas ini kemudian mengambil kesadaran kita, apalagi iman kita, bahwa sesungguhnya kita adalah orang berdosa. Kita perlu mempersembahkan korban itu dengan sesadar-sadarnya. Kita lihat, melangkah terus di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur mengatakan malah, Mazmur 51 ayat 19, bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi, ada suatu hal yang memang namanya korban ya, ada sacrifice, ada sesuatu hal yang memang di dalam hati kita itu memang benar-benar hancur. Kita melangkah terus ya di dalam perjanjian baru. Ini menarik. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di situ kita lihat bagaimana ada orang kaya memberikan dalam jumlah yang besar, memasukkan uang itu ke dalam peti. Tetapi perhatian Yesus itu kepada seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser dari, yaitu 1 duit. Bapak Ibu yang saya kasihi, mempersembahkan korban tubuh kita lakukan dengan sesadar-sadarnya, dilandasi oleh iman, itu akan melahirkan perhatian Allah. Seperti janda ini, dia memasukkannya dengan hati yang hancur, kata Mazmur, dan itu menarik perhatian Allah. Kita ingin mempersembahkan korban hidup kita pada hari-hari ke depan, biarlah ini dilandasi dengan kesadaran kita dan iman kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi ini kami diingatkan kembali bahwa sebetulnya kami ini adalah orang yang berdosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kami boleh dibenarkan, kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Biarlah kami mulai mempersembahkan tubuh kita ini, mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup. Dan biar kami boleh berkenan di hadapan Allah. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasar
masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di